Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi lewat Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 1 April 2023. Sebelum kita menjalani kehidupan yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita, mari kita bersekutu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu di pagi yang indah ini. Engkau telah mengaruniakan hidup yang baru kepada kami. Sebelum kami menjalani ya Tuhan, kami datang menyerahkan seluruh kehidupan kami lewat persekutuan kami pada saat ini. Dan di dalam persekutuan kami pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat memahami firman-Mu ini dengan baik. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari Injil Matius pasalnya yang ke-22, ayat 23 sampai dengan 33. Ayat yang ke-29 saya akan bacakan firman Tuhan berbunyi, Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Amin firman Tuhan. Judul kita, tidak mengerti kitab suci. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, kita masih ingat tanggal 15 Maret 2020 pemerintah Indonesia mengumumkan wabah virus corona sebagai bencana nasional. Pemerintah dan menetapkan langkah-langkah penanganan penyebaran virus corona. Berita tersebut langsung membuat masyarakat panik. Ada yang belanja kebutuhan secara berlebihan, mengantisipasi larangan keluar rumah. Portal dibuat di mana-mana. Pernah terjadi keributan antara petugas portal dengan orang yang hendak melintas. Ada yang mengurung diri dalam rumah seolah-olah virus sudah ada di depan pintu. Bisa dikatakan bahwa hiruk-pikuk yang terjadi pada saat itu disebabkan karena belum paham atau mungkin gagal paham mengenai wabah virus. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, orang-orang Saduki datang kepada Yesus. Mereka tidak percaya atau bisa disebut gagal paham mengenai kebangkitan orang mati. Mereka mengajukan contoh kasus yang mungkin hasil rekayasa sendiri. Perempuan yang dinikahi oleh 7 laki-laki bersaudara semua meninggal tanpa memiliki seorang anak. Siapakah di antara ke-7 orang itu yang akan menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Demikian pertanyaan mereka. Tuhan Yesus mengatakan bahwa pikiran mereka sesat. Mereka tidak mengerti kitab suci. Mereka adalah orang yang gagal paham maksud ajaran Tuhan. Mereka mau menggugat ajaran Tuhan Yesus, padahal justru pikiran mereka yang sesat. Nah, saudara-saudara, kita belajar dari kepanikan yang terjadi dalam masyarakat pada awal wabah corona. Karena saat itu masyarakat belum paham mengenai corona. Kisah orang Saduki pun menjadi pelajaran bagi kita. Betapa berbahayanya apabila tidak memahami ajaran kitab suci. Maka cintai dan teruslah mempelajari kitab suci. Terpuji nama Tuhan, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, waktu yang indah Engkau karuniakan kepada kami untuk bersekutu membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami diajarkan Tuhan untuk senantiasa merenungkan, membaca dan memahami kitab suci di tengah-tengah kehidupan ini. Karena lewat itu Tuhan kami memahami apa kehendak Tuhan bagi kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Ya Tuhan,
Teruslah berikan hikmat dan topang kami dalam kehidupan ini, sehingga kami senantiasa setia membaca dan merenungkan firman-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Allah Bapa dalam sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami Tuhan, berikan hikmat, kesehatan, kekuatan, sehingga kami mampu melakukan pekerjaan dan rencana hidup kami hari ini. Seluruh kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.